Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, selamat sore ya sejawat semua. Kali ini kita kembali berjumpa untuk session yang ketiga di EBM. Kita ada dua session sebetulnya di acara brainstorming atau Komkordik bincang sehat ini. Session pertama itu session EBM, kemudian session research. Session EBM ini sebetulnya ini adalah ujung dari session EBM. Pertama kita sudah pernah PICO, kemudian telusur bukti. Nah ini yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kita melakukan appraisal terhadap suatu jurnal. Sedangkan session research kita sudah 2 kali. Satu tentang metodologi, yang kedua bagaimana membuat suatu penelitian. Nah mungkin session research bisa berlanjut berikutnya. Baik. Demikian pengantar dari saya. Kita akan mulai nih ya dengan Dr. Emil menjelaskan tentang seluk-beluk tentang appraisal. Mudah-mudahan sejawat semua bisa mendengar dengan baik. Setelahnya kita akan berdiskusi. Baik, Dr. Emil, silakan kita akan coba mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dr. Sani atas kesempatannya. Terima kasih pada teman sejawat semuanya yang sudah kembali bergabung pada sesi EBM terakhir kali ini ya. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada beberapa langkah tentang EBM ini. Mulai dari kita mempunyai masalah dengan pasien, akhirnya kita membuat suatu pertanyaan klinis yang bisa dijawab, dan kemudian kita melakukan penelusuran bukti, dan akhirnya setelah kita mendapatkan bukti, kita lakukan appraisal atau telaah kritis terhadap bukti tersebut. Sehingga kita bisa terapkan bukti yang sahih ini kepada pasien kita. Ya. Selanjutnya, hal-hal penting yang harus kita lihat dari suatu jurnal waktu kita akan melakukan telaah kritis, yaitu mulai dari judul, nama pengarang institusinya, abstrak, pendahuluan ya, metode ya. Inilah yang paling penting nanti waktu kita melakukan telaah suatu jurnal. Kemudian hasil, diskusi, dan juga daftar pustaka dan penulisan bahasa atau istilah. Ini beberapa hal penting yang jadi fokus kita. Ya. Untuk melakukan telaah kritis, kita mempunyai panduan ya, ada worksheet-nya. Sebenarnya panduan ini bisa kita dapatkan juga dengan internet, kita bisa lihat, tapi biasanya kebanyakan bahasa Inggris ya. Nah, yang kita nilai dari telaah itu ada 3 ya, kita istilahnya VIA, yaitu ada validitas, importance, dan applicability. Ya, jadi ini worksheet-nya. Sama saja untuk nanti kita lihat tergantung kepada jenis penelitiannya. Untuk menentukan kesahihan selanjutnya, validitas, slide. Yang kita nilai untuk menentukan kesahihan atau validitasnya adalah metodologi dan hasil. Di metodologi apa saja yang akan kita lihat untuk menentukan suatu penelitian ini cukup sahih atau valid? Yang pertama, desain penelitian itu sendiri. Jadi kita mesti tahu nih desainnya apa, apakah cohort atau RCT atau case control ya, kita lihat. Kemudian pemilihan subjeknya bagaimana? Bagaimana jumlah subjeknya? Apakah sesuai? Kemudian alokasi subjek dan intervensi apa yang dilakukan, kemudian bagaimana pengukuran ya, pengukuran akurat atau tidak, kemudian analisis dan interpretasi yang benar. Itu kita lihat dari metodologi. Selanjutnya dari segi hasil bisa kita lihat seperti ada nggak loss to follow up pada penelitian ini. Maksimum biasanya kita toleran sampai 20%. Hal-hal inilah nanti yang akan menentukan suatu penelitian ini cukup sahih atau cukup valid yang akan kita terapkan pada pasien kita. Selanjutnya, applicability atau kemampu terapan. Jadi, apakah penelitian ini important. Artinya pentingnya bukti ini. Apakah bukti yang kita dapat ini akan menjadi dasar yang akan mengubah praktek kita sehari-hari? Itu perlu kita nilai. Penting di sini artinya adalah penting secara klinis, bukan hanya secara statistik bermakna.
Misalnya OP-nya kurang dari 0,05, iya secara statistik bermakna, tapi di klinis apakah ini akan mampu merubah perilaku klinis atau perilaku kita berpraktek terhadap pasien kita? Misalnya ada dokter suatu penyakit berbeda, dengan adanya temuan baru di jurnal, misalnya ternyata sembuhnya dengan menggunakan obat ini, misalnya dari 10 pasien bisa sembuh 1, kita berpikir perlu nggak kita mengubah. Tapi kalau misalnya dia ke jerawat 50 jerawat, artinya kita tidak akan merubah perilaku kita gitu, jadi tidak cukup penting. Ini bisa dilihat dari segi hasil ya, tergantung kepada jenis desainnya. Selanjutnya, kemampu terapan. Apakah kemiripan pasien kita ini sama dengan yang dilakukan oleh peneliti ya? Kalau mirip dan kemudian obatnya ada atau sarananya ada, berarti kita bisa terapkan, memenuhi. Kemudian kita lihat tinjau bagaimana kita melakukan telaah pada berbagai bentuk desain penelitian, jenis penelitian. Ada uji diagnostik, ada terapi, ada prognostik atau meta-analisis. Itu semua cara kita menentukan dia valid, important atau applicable-nya berbeda. Yang pertama kita lihat dari uji diagnostik. Untuk penilaian validitasnya, yang kita lakukan penilaian adalah yang pertama, apakah uji diagnostik itu dibandingkan dengan baku emas yang benar. Jadi waktu kita penelitian itu dilakukan, apakah dia dibandingkan dengan standar yang ada untuk suatu penyakit itu, misalnya standar yang ada untuk suatu pemeriksaan itu dengan pemeriksaan yang akan kita lakukan. Jadi dibandingkan dengan gold standarnya. Yang kedua, apakah pemeriksaan uji dan baku emas itu dilakukan secara independen? Ya, tidak ada tidak ada campur tangan, maksudnya benar-benar yang melakukan baku emas beda, yang melakukan pemeriksaan satu lainnya beda. Kemudian apakah uji diagnostik itu dilakukan terhadap spektrum pasien seperti dalam praktik kita sehari-hari? Apakah dia sama dengan pasien-pasien yang kita terima dengan yang dilakukan oleh peneliti itu? Yang keempat, apakah pemeriksaan baku emas dilakukan pada semua subjek tanpa melihat hasil uji? Jadi kadang misalnya ada nodul di tiroid, karena pasiennya kelihatannya, kita ingin membandingkan antara biopsi dengan USG, karena kelihatan pasiennya baik-baik saja, pasiennya muda, sehat, sepertinya jinak. Akhirnya kita dia tidak melakukan pemeriksaan gold standarnya. Itu tidak bisa, tetap harus dilakukan pemeriksaan baku emas tanpa melihat suatu, ini sepertinya jinak, langsung dari USG. Selanjutnya itu nilai untuk validitas. Nah, untuk melihat suatu importantnya penelitian itu, apakah peneliti ini penting banget secara uji diagnostik, kita tuangkan dalam bentuk tabel 2x2, yaitu sehingga nanti kita akan dapat nilai sensitivitas, spesifisitas, prevalence, dan positive predictive value dan negative predictive value-nya. Kalau kita lihat gambar tabel di atas, yang baku emas dan yang horizontal adalah yang uji yang kita lakukan. Misalnya kita ingin membandingkan suatu biopsi dengan USG misalnya. Hasil yang biopsi adalah yang baku emasnya. Kemudian berapakah pasien yang positifnya itu di tabel A-nya dan negatif di tabel B-nya, dan kemudian yang hasil uji yang positif itu ada di A tapi jumlah yang negatif ada di B-nya dan jumlahnya adalah di sampingnya A tambah B. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan nilai sensitivitas, yaitu nilai yang dimana kita menghitungnya adalah nilai A dibagi dengan A tambah C. Artinya yang positif berada baku emasnya, ya. Itu adalah jumlahnya 30/40. Jadi kita dapat nilai sensitivitasnya adalah 0,75. Dan spesifisitas adalah artinya dia negatif, dia tidak sakit. Berarti di situ nilainya adalah di tabel D, ya, berarti 155. Kita bandingkan dengan jumlah antara dia tidak sakit, berarti B tambah D, yaitu ada 160. Jadi nilai spesifisitasnya adalah 0,97. Sementara prevalence adalah sakit, kemungkinan kejadian sakitnya adalah yang positifnya berarti A ditambah C. Kita bagi dengan jumlah total dari pasiennya.
Kemudian kita bisa juga lihat nilai duga, berapa sih kemungkinan positif pada orang yang sakit ini. Kita bisa lihat dengan membandingkan A ditambah A tambah B. Jadi positif predictive value. Jadi kemungkinan kalau kita pakai uji yang kita mau lakukan ini, kemungkinan sakitnya adalah A dibagi A tambah B. Jadi dia lurus ke kanan, ya, horizontal. Kalau nilai duga negatifnya adalah D 155 tidak sakit dibagi dengan nilai duga negatifnya adalah D dibagi C ditambah D, ya, sehingga dapat 0,94. Nah, nilai-nilai ini harus kita hitung dan kita masukkan berdasarkan hasil dari jurnal tersebut. Jadi kadang memang tidak dinyatakan secara eksplisit di jurnal seperti tabel ini, tapi kita yang akan memasukkan angka-angkanya. Kalau misalnya memasukkan angkanya ada yang tertukar sehingga hasilnya berbeda, ya. Jadi semacam tabel yang memandu kita untuk cara memasukkan. Jadi yang baku emas yang positif, ya, yang positif itu kan ada bisa dari uji dan baku emas. Yang baku emas kan ada 40 yang positif, yaitu A tambah C. Tapi kalau dari uji adalah 30 tambah yang positifnya ada 5. Jadi 35 nilainya A tambah B yang garis ke horizontal, ya. Sehingga kita dapatkanlah angka-angka ini, sehingga kita tahu, oh ini ternyata cukup sensitif, ini ternyata cukup spesifik gitu, ya. Nah, kemudian itu penilaian terhadap important dari suatu uji klinis. Kemudian yang ketiga tadi adalah applicability, ya, kemampu terapan. Nah, yang kita nilai adalah apakah pasien kita ini mirip dengan pasien yang dilakukan uji diagnostik pada jurnal ini. Yang kedua, apakah kita dapat memperkirakan prevalence penyakit pada pasien kita sendiri. Kalau hampir sama, kemungkinan kita bisa terapkan hasil dari jurnal itu. Kemudian, dengan nilai duga positif yang diperoleh pada penelitian, apakah kita dapat menggunakannya untuk tata laksana pasien kita. Artinya dengan hasil positif, kemungkinan pasien kita sakit itu sekian persen, kita nilai, oh ternyata cukup, berarti kita bisa terapkan uji diagnostik ini untuk pasien kita. Jadi dengan menghitung yang tadi, memang kalau uji diagnostik dan uji klinis kita harus melakukan perhitungan, ya. Nah, kita ingat nanti ada sensitif kalau dia snout, ya, spin snout. Kalau dia tidak sensitif berarti dia dikeluarkan, dia nggak sakit. Kalau dia misalnya spesifikitas positif spin, ya, artinya dia kalau spesifikitasnya di hasilnya dia positif berarti dia sakit. Yang spesifisitas artinya nggak sakit tadi, ya. Nah, jadi itu nilai yang bisa kita ambil dari uji diagnostik. Kalau kita lihat dia ada lembaran worksheet, ya, kita tinggal mengisinya. Sebenarnya tadi sudah dijabarkan, ini daftar-daftar pertanyaannya seperti tadi, apakah pemisahan uji dan baku emas dilakukan secara tersamar, apakah uji diagnostik ini mencakup spektrum yang sesuai seperti dalam praktek kita, dan apakah baku emas tetap diperiksa. Nah, ini seperti tadi yang dibilang bahwa tetap kita lakukan baku emas pada semua pasien itu. Jadi tidak hanya karena melihat, oh jinak, karena lihat klinisnya tidak kita lakukan baku emas, ya tidak bisa. Semua harus dibandingkan dengan baku emasnya. Kemudian ini tadi tabel tadi, ini yang harus kita hitung, ya. Kalau sensitivitasnya cukup tinggi, artinya misalnya uji screening, ya, berarti kita bisa pakai, ya. Kemudian untuk kemampu terapan, ini pertanyaannya, apakah pasien kita ini hampir sama pertanyaan. Kalau untuk applicability, ya, tidak ada sedikit perbedaan dengan uji lainnya, nanti bisa kita lihat. Apakah pasien kita mirip dengan pasien studi diagnostik ini? Apakah kita dapat memperkirakan prevalence, ya, pada pasien kita? Mungkin berdasarkan pengalaman, pustaka, atau data yang ada sama kita. Kemudian apakah hasil uji diagnostik ini, khususnya nilai prediktif positifnya, membantu kita dalam tata laksana pasien kita? Dan apakah secara keseluruhan uji ini dapat membantu pasien kita? Jadi sebenarnya mungkin dokter A dan dokter B bisa saja berbeda, ya, cara menangkapi. Karena dia dokter A mungkin menurut dia penting angka segini, akan merubah praktek dia. Tapi mungkin dokter B selalu sedikit, tidak akan merubah. Jadi bisa aja orang berbeda, maka tergantung dia bagaimana dia appraisal suatu jurnal itu. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu uji klinis atau terapi. Nah, yang ini juga pakai hitung-hitungan. Uji klinis ini terapi kadang agak susah, ya.
Nah, kita lihat sedikit, maaf slide-nya campur ada bahasa Inggrisnya. Jadi clinical trial atau uji klinis itu merupakan prospective study, yaitu penelitian prospektif yang membandingkan efek ya intervensi antara membandingkan efek terhadap suatu intervensi dengan kontrol pada manusia. Itu seperti Bretman bilang ya. Jadi intinya dia adalah bentuk beberapa penelitian pada manusia sebagai subjek untuk mencari ya klinis, farmakologis, farmakodinamik atau investigasi terhadap suatu produk dengan membandingkan dia antara yang dilakukan intervensi dengan yang tidak diberikan ya. Jadi di sana dilihat efikasinya namun tetap memperhatikan safety. Nah, sebenarnya clinical trial itu adalah bentuk spesifik dari experimental study ya, studi intervensi. Jadi studi kan ada studi observasional dan intervensi ya. Ini adalah bentuk spesifik dari experimental study. Keywordnya adalah bahwa di mana investigator menetapkan siapa yang akan menerima suatu pengobatan dibandingkan dengan yang tidak, dan nanti dianalisis hasilnya, outcome-nya terhadap intervensi tersebut. Jadi dia akan menentukan mana yang akan diterima mendapatkan grup eksperimental atau dia sebagai kontrol saja. Kalau kita lihat ini struktur contohnya ya, bahwa suatu populasi ya, ada populasi yang banyak, kan tidak mungkin kita melakukan penelitian itu di populasi yang banyak ini. Akhirnya kita mengambil sampel ya, itulah yang akan kita lakukan penelitian. Dan kita sebagai orang yang membaca jurnal adalah mungkin kita populasi ya, adalah populasi dari penelitian ini, karena kan kita bukan sampelnya. Nah, itu akan kita generalisasi dari hasil sampel si peneliti ini kepada pasien kita. Nah, dia melakukan randomisasi mana yang akan menerima obat A, mana yang akan menerima obat B. Dan kemudian dilihat apakah improve, apakah sembuh apa enggak, begitupun juga dengan obat B. Jadi prinsip dari penelitian ini, desain ini, intervensi ini. Nah, kemudian klasifikasi dari clinical trial itu bisa kita lihat berdasarkan tipe intervensinya atau tujuan dari studi itu. Kebanyakan clinical trial itu concern dengan evaluasi suatu obat atau terapi ya. Tapi bisa juga bentuknya intervensi terhadap seperti surgical procedure ya. Prosedur apa sepertinya, atau radioterapi ya. Bisa juga misalnya diet atau psychological approach atau health education lainnya. Jadi nggak hanya semata misalnya dengan obat saja gitu ya. Nah, tergantung juga kedua jenisnya adalah tujuannya, bisa pragmatik atau explanatory ya. Jadi pragmatik ini sebenarnya dia tuh setelah dibagi menjadi kelompok yang intervensi dan kelompok yang kontrol. Nah, kelompok intervensi ini dia tetap setelah kita randomisasi, dia tetap terakhir kita lakukan analisis pada semuanya. Walaupun mungkin dia nanti lost tengah jalan, biasanya penelitian ya seperti klinis obat. Nah, tapi kalau explanatory dia tidak yang sampai akhir ya namanya. Kalau yang tadi namanya intention to treat analysis, kalau yang pragmatik ya. Nah, kemudian jadi poin penting dari penelitian RCT ini adalah control, randomization, sama blinding. Inilah komponen keyword element dari RCT. Apakah tiga-tiga ini dilaksanakan? Nah, itu yang akan kita nilai dari suatu jurnal ya. Nah, kontrol itu adalah sebenarnya esensi dari beberapa penelitian itu hanya perbandingan ya, sebenarnya membandingkan grup terapi baru dengan grup kontrol atau terapi standar ya, itu intinya. Dan hasil dari suatu clinical trial itu adalah berdasarkan perbedaan efek inilah, perbedaan efek antara kontrol dan eksperimental group. Itu intinya kontrol di sini. Yang kedua, randomisasi. Randomisasi adalah suatu proses ya, sains mana di bagian penelitian trial itu mana yang akan dimasukkan ke grup treatment, mana yang akan dimasukkan ke grup kontrol ya, berdasarkan chance ya, peluang untuk mengurangi terjadinya bias ya. Kemudian bertujuannya tadi supaya yang dibandingin itu menjadi seimbang ya. Kalau kita misalnya milih yang grup kontrol misalnya yang datang terakhir, misalnya ada yang
atau yang selang-seling. Yang datang pertama kita jadiin grup eksperimental, yang datang berikutnya ke poli grup kontrol gitu kan. Jadi kita nggak tahu gitu kan, bisa saja dia tertumpuk studi eksperimental dengan prognostik yang ternyata berat atau ternyata ringan gitu ya. Jadi itu tujuannya supaya mengurangi terjadinya bias ya, dan terjadi balance ya terhadap faktor-faktor prognostik ya. Nah, kemudian blinding, masking ya. Ini adalah suatu prosedur di mana satu atau orang yang terlibat dalam penelitian itu kita bikin nggak tahu, unaware terhadap treatment itu. Ada yang namanya double, artinya si pasien nggak tahu, si peneliti juga nggak tahu, double blind. Ada juga yang mungkin seperti pasien yang nggak tahu, penelitinya tahu, atau kadang juga kita butuh pemeriksaan yang sifatnya subjektif, misalnya USG. Nah kalau USG kan kadang subjektif sifatnya, kalau dia tahu kadang. Nah maka kita bikin blinding supaya kita mengurangi terjadinya measurement bias ya. Nah untuk mengurangi interpretasi ya yang bersifat subjektif ya, sehingga inilah yang sangat direkomendasikan kalau memungkinkan untuk diaplikasikan. Jadi blinding, double blind ya. Nah kalau kita lihat di sini sebenarnya kenapa sih perlu tadi control, randomization, dan blinding? Karena kalau kita lihat suatu studi, benar nggak sih benar-benar efektif karena suatu obat ini, atau ada beberapa faktor lain yang ikut terlibat? Kalau kita lihat di sini kan ada studi partisipasi yang setelah dirandomisasi ada intervensi dan kontrol, kita lihat kesembuhannya ternyata ada 70% di grup intervensi dan di grup outcome ada 50%. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengobatan itu ya. Jika kita mengobatin pasien dengan suatu obat ya A dan kita mendapatkan suatu outcome, bisa saja outcome-nya itu dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama adalah bisa treatment effect memang dari obat itu. Yang kedua mungkin natural course dari disease-nya. Mungkin yang grup ini ringan, yang grup ini parah, berat. Otomatis yang ringan akan kelihatan sembuh. Kemudian atau extraneous factor yang diberikan oleh efek obat E itu, atau pengukuran yang measurement atau informasi tentang outcome ya. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi tadi adalah prognostik ya. Kemudian extraneous factor seperti perhatian dokter, kalau dia tahu itu adalah grup si intervensi, mungkin dia diperhatiin, dirawat lebih lama atau apa, makanannya mungkin gizinya gitu ya. Psikologi pasien karena dia tahu dia intervensi ya, jadi itu akan berpengaruh, makanya itu perlu di situ blind. Kemudian adjustment lifestyle, mungkin dia yang satu rajin olahraga, dietnya dibenerin, hasilnya akhirnya akan berbeda. Atau memberikan obat tambahan lain, mungkin dia minum obat herbal atau lain, itu akan berpengaruh ya. Dan kemudian inilah yang kita kalau kita lihat di tabel ini, bahwa sebenarnya outcome itu dipengaruhi oleh ada natural course, ditambah extraneous factor, ditambah information error mungkin atau measurement of outcome, barulah treatment effect. Kalau yang tiga ini sudah kita dari usahakan untuk mengurangi kejadian biasnya, maka kita benar-benar berharap penelitian itu benar-benar adalah suatu treatment effect dari obat itu sendiri. Nah, inilah yang kita lakukan. Nah, untuk natural course kita usahakan randomisasi. Untuk efek yang ekstra kita lakukan blinding, masking ya, masking atau blending, dan juga kemudian untuk yang information error kita lakukan blending. Jadi itu gunanya kita tadi mengurangi efek-efek yang ada itu sehingga hasilnya benar-benar terlihat sebagai suatu efek dari obat itu. Nah, panduan worksheet untuk uji klinis yaitu seperti biasa tadi ada kita menggunakan Rambomen ya istilahnya ya. Nah, jadi ada dari recruitment, allocation, maintenance, blinds, objective, measurement, dan analysis. Jadi ini singkatan saja ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu di atas ya, ini dapat pegang panah. Jadi ada panahnya. Jadi ada rekrutmennya dulu gimana nih? Gitu benar nggak? Di random nggak? Gitu. Alokasinya gimana? Kemudian maintenance-nya gimana? Blind nggak? Ya, objektif dan pengukurannya baru di. Nah, itu penilaian terhadap
validitas. Kemudian penilaian terhadap importance, yaitu kita tetap menggunakan tabel 2x2, yaitu ada yang sembuh, ada yang tidak. Yang E adalah yang grup eksperimental atau intervensi, C adalah grup kontrol. Nah, nanti kita lihat berapa sih yang sembuh di grup eksperimental, tidak berapa. Di C juga berapa yang sembuh, berapa yang tidak. Sehingga nanti kita dapat CER, control event rate. Itu artinya apa? Event adalah kegagalan. Control event rate adalah kegagalan pada kelompok kontrol. Yang mana? Adalah 35. Jadi 35 dibagi 80. Itulah control event rate. Kemudian experimental event rate adalah kegagalan di kelompok eksperimental. Berarti 20 dibagi 80. Oh, lebih sedikit ya, 0,25. Nah, relative risk reduction adalah kita mengurangi 0,44 si experimental event rate-nya kita kurangi dengan control event rate-nya. Kita bagi dengan experimental event rate sehingga 0,43. Kalau absolute ya kita kurangkan saja ya. Kurangkan 0,44 dengan 0,25 dapatlah 0,19. Itu absolute ya. Absolute risk reduction-nya. Nah, akhirnya kita bisa mencari number need to treat-nya. Jumlah yang berapa sih yang perlu kita butuhkan untuk menterapi untuk menghasilkan suatu kesuksesan atau untuk menghilangkan suatu kegagalan. Ternyata di sini kebetulan hasilnya adalah 1 bagi 0,19 artinya 5. Berarti kita butuh treat 5 orang untuk mendapatkan suatu kesuksesan hasil. Itu angka yang cukup bagus, baik. Jadi kalau kita lihat number need to treat adalah jumlah pasien yang harus diobati dengan obat baru untuk memperoleh tambahan satu pasien yang mendapat outcome yang baik dibanding dengan diberikan obat standar saja. Makin kecil NNT berarti obat E-nya makin efektif ketimbang obat C. Nilai NNT yang baik itu tergantung banyak hal sebenarnya, tergantung juga outcome yang dinilai, pendapat dokter, persepsi pasien dan ketersediaan harga obat. Mungkin menurut dokter A kalau 10 aja udah cukup banyak misalnya untuk penyakit pasiennya, tapi mungkin kalau seperti tadi dokter kulit, kalau diharapkan tumbuhnya jerawat, wah kalau 20-30 mah jerawatnya kebanyakan, bermakna buat dia. Jadi tergantung banyak hal yang mempengaruhi juga gitu. Nah, kemudian kemampuan terapan adalah tetap lagi hampir sama aja, karakteristik pasien, keahlian, fasilitas, dan juga yang penting adalah apakah pasien dan keluarga dapat menerima nih pemberian obat ini. Ya, kadang ada dasar-dasar sosial, budaya, agama, misalnya suatu treatment yang baru mungkin ada sedikit ekstrim atau apa, tapi keluarga tidak bisa terima, akhirnya kita tidak bisa juga terapkan ini untuk pasien kita. Kalau kita lihat lembaran telah makalah terapi ya sama, ini pertanyaan yang tadi yang sudah diuraikan di depan, tapi ini dirubah di dalam bentuk worksheet ya. Nah, ini tabelnya juga tabel yang tadi. Nah, ini applicability. Nah, kemudian yang ketiga uji prognostik ya. Nah, uji prognostis biasanya sih banyaknya adalah jenis kohort ya, penelitian kohort untuk menilai prognostik dari pasien. Nah, untuk validitas kita menanyakan apakah pasien direkrut dengan periode tertentu penyakitnya ya, apakah dari fase awal atau tiba-tiba aja. Kadang susah menentukan fase awal suatu penyakit. Kalau dia demam bisa, demam berapa hari, tapi kalau penyakit jantung sejak kapan dia sakit jantung kita nggak tahu. Kadang diambil waktu pertama dia ditegakkan diagnosis ya. Kemudian apakah follow up pasiennya dilakukan cukup lama atau lengkap ya. Itu biasanya di jurnalnya kelihatan. Kemudian apakah kriteria outcome diterapkan secara tersamar ya. Dan bila dilakukan analisis subgrup apakah disesuaikan dengan faktor prognostik ya. Dan apakah dilakukan validasi kepada kelompok pasien yang lain. Nah, kemudian yang kedua melihat penting apakah hasil ini cukup penting nih secara klinis ya. Yang itu bagaimana kecenderungan outcome pasien dengan berjalannya waktu. Mungkin bisa dilihat itu biasa ada laporan ada yang pasien meninggal atau bagaimana. Kemudian berapa persis perkiraan prognostiknya ya. Biasa di situ juga ada nanti itu yang harus sebenarnya kita harus baca lagi, lihat lagi. Baru kita bisa menjawab ya apa tidak dari jawaban worksheet ini. Kemudian apa kita bisa menerapkan ini hampir mirip semua sama ya. Dan kemudian meta analisis ya, yang terakhir meta analisis. Nah,
Untuk meta-analisis untuk menentukan validitas itu apakah dia cukup sahih atau valid adalah apakah ini merupakan review sistematik atau meta-analisis yang diharapkan dapat menjawab nih pertanyaan-pertanyaan klinis kita. Apakah dalam metodologi disebutkan bagaimana cara dia memperoleh artikel yang relevan, bagaimana dia mencari. Karena meta-analisis adalah dia mencoba mengumpulkan beberapa artikel-artikel dan dilakukan analisis. Bagaimana cara dia biasanya dicantumkan di jurnal. Kemudian cara untuk menilai validitas masing-masing artikel tersebut. Apakah ada kemungkinan hasil penelitian yang penting tidak disertakan dalam meta-analisis? Bisa saja, mungkin ada yang kelewat dari sebanyak itu. Mungkin apakah secara umum hasil masing-masing penelitian itu konsisten? Bisa saja tidak konsisten dan berbeda-beda, berarti penelitiannya tidak homogen ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cukup penting. Jadi, apakah hasil meta-analisis ini penting buat kita? Itu pertanyaannya adalah apakah hasil keseluruhan ini bisa kita terapkan pada pasien kita ya? Bila terdapat analisis terhadap subgrup, apakah kita percaya hasil subgrup tersebut penting? Tentunya kita lihat lagi dari literatur tersebut ya. Jadi memang ini harus praktis, harus kita coba ya. Jadi kalau kita baca seperti sekarang ini, sepertinya jawabnya gampang saja, ada, iya, tidak kan. Tapi kita harus lihat di jurnal, karena kan tidak nyata-nyata di jurnal disampaikan, oh ini ada dilakukan, kita yang harus membacanya. Kemudian apakah hasil-hasil yang secara klinis itu penting, secara statistik, bermakna, juga kita lihat biasanya dicantumkan di meta-analisis tersebut. Dan kemudian adalah kemampuan terapan lagi, ini hampir sama aja semuanya, yaitu kemiripan sama fasilitas, keahlian, obat, biaya, dan juga keluarga yang bisa menerima obat atau pengobatan tersebut. Ya, ini bentuk worth it. Nah, tergantung sekarang kita memilih. Kalau kita sudah menemukan hasil jurnal yang kita lakukan penelusuran, nah kita tentukan ini jenisnya apa nih, desainnya. Jangan kebalik, oh ternyata dia ternyata dia uji klinis, ternyata dia prognostis gitu. Nah, itu nanti worth it-nya nanti salah masukkan ya. Berarti areanya duluan. Iya, areanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk telaah kritis. Jadi sebenarnya akan dilanjutkan contoh telaah kritisnya nanti sama Dr. Henny. Kedepannya mungkin lebih banyak kita praktis. Sekarang kalau kita tidak coba menghitung seperti yang uji diagnostik dan uji klinis tadi, kita bingung juga sebenarnya sih yang di kelompok A nantinya gitu. Iya. Mungkin itu aja, Mas Tony. Baik, terima kasih Dr. Emna. Itu sebetulnya banyak ya, dan ini memang harus dipraktekkan dan masing-masing variabilitas, validitas, kemudian importansi, kemudian applicability-nya. Nah, ini sebetulnya banyak pertanyaan ya. Tapi kita minta ke jawab semua dulu. Bisa ada pertanyaan nggak ya dari? Oh, ada ya pertanyaannya. Ini Dokter. Saya nanya deh. Iya, ini banyak mau bertanya. Ini masalahnya, saya kan ini kebetulan bikin juga konsul sama Mbak Emil tentang blinding, ya kan blinding antara peneliti dengan pasien. Berarti area eksperimental ya? Terapi ya, uji klinis, terapi. Nah, apakah misalnya dalam intervensi ini kan nggak banyak orang yang bisa. Jadi dalam golden standard maupun intervensi itu dikerjakan orang yang sama. Karena misalnya dia cuma satu-satunya yang bisa nih. Seperti yang nanti saya ini nih. Nah, kemudian yang membedakan penilainya. Nah, apakah itu masuk blinding apa enggak? Jadi dia menilai hasil dari yang dia kerjain, dia nggak tahu apakah ini kelompok. Oh, nggak apa-apa. Itu masuk blinding ya? Yang melakukan dokter A. Dokter A doang yang bisa. Iya, karena dia chiefnya gitu ya. Tapi kan dia nggak tahu ini kelompok kontrol apa ya, kelompok. penilai nggak tahu. Nggak tahu. Ya, berarti masking ya? Masking ya, masuk. Oke. Ya. Karena kan kalau kita sering meneliti, kita yang periksa, kita tahu kan? Nah, ya benar. Juga kita. Iya. Kita udah tanda. Iya. Ditandain. Ini baik. Nanti untuk dokter ini kita akan bahas panjang sebetulnya, karena beliau nanti juga akan mengulas kasus yang akan di-appraisal, nanti semua bisa kita tanggapi. Tetapi ini yang perlu sejawat perhatiin semua ya, barangkali ini sekian panjang uraian, sepertinya buat saya sendiri banyak yang bakal ditanya nih. Ya. Nah, untuk appraisal kan kita udah telusur bukti, dapat beberapa, sebetulnya goal appraisal itu
apa ya? Artinya dalam bentuk kuantitatif, ini jurnal bisa saya pakai, setengah saya pakai, tidak bisa saya pakai. Bentuk apa sih appraisal itu? Kuantitatif, kualitatif atau apa gitu? Maunya gitu. Nilainya. Iya. Nah, keluarnya. Jadi kalau tadi kan tetap kita pegangnya 3 tadi ya, validnya. Kalau dia memang valid, bisa dong kita pakai. Ya. Sebenarnya dia 2 itu. Kalau applicable itu bukan dengan jurnalnya sih sebenarnya hubungannya. Jadi tergantung yang tergantung yang baca Ya, tergantung. Maka itu tadi kadang setiap dokter bisa saja berbeda ya. Kalau valid kan tetap aja karena dia lihatnya dari metodologi. Kalau memang semuanya udah valid, oke kan. Importantnya itu tetap dinilai dengan hitung-hitungan. Kalau ternyata hitung-hitungannya cukup kecil, number need to treat-nya misalnya 50. Aduh, aku nggak akan berubah praktek deh kalau cuma hanya mendapatkan harus 50 untuk mendapatkan satu keberhasilan dari obat ini. Kayaknya nggak penting, emang valid sih gitu. Tapi nggak penting kayaknya mau merubah praktek kita. Gitu. Berarti kalau importansi itu menyangkut uji klinis, uji hipotesis berarti ya? Iya. Uji hipotesis jadi, ya. Kalau important itu tergantung dulu nih, mau yang uji klinis apa uji klinis atau uji diagnostik. Iya, areanya. Uji klinis dulu deh. Iya. Uji klinis. Contohnya tadi akhirnya number need to treat. Iya. Ternyata hasilnya besar gitu kan. Nggak cukup penting buat kita untuk merubah suatu praktek kita sehari-hari gitu. Tapi ternyata number need to treat-nya 5 atau sampai 10. Aduh, ini bisa kita terapkan nih, cukup penting nih. Karena kita lagi nyari-nyari apa sih yang lebih efektif nih obatnya gitu ya. Nah, hasilnya juga seperti ini dan ternyata tadi valid juga. Oke, kita mau nih, valid udah oke. Important cukup penting. Wah, obatnya kagak ada, nggak bisa juga diterapkan. Nggak applicable. Jadi tiga itu kita nilai. Ternyata biayanya mahal, misalnya nih kayak apa FVIG misalnya, kadang, tapi harganya pastinya nggak bisa. Harganya ratusan juta misalnya. Ya nggak bisa juga diterapkan. Ini penasaran, sebetulnya pengen kita coba ini ya. Artinya contoh kita dari telusur bukti dapat 4 jurnal yang sangat tinggi levelnya, contoh RCT lah gitu ya. Kemudian kita mau appraisal satu nih. Setelah di appraisal 1 nih kayaknya dibuang, appraisal berikutnya wah ini dibuang. Akhirnya dapat 1 yang bisa kita aplikasikan terhadap pasien ya. Sebetulnya intinya kan ke sana kan kita arahkan. Intinya ke sana, betul. Sehingga kita bisa manifestasikan jurnal itu. Kadang kita nggak bisa juga berharap kalau yang obat misalnya yang susah-susah atau yang jarang atau yang penyakit yang jarang, karena nggak mungkin juga di RCT dapat waktu kita melakukan searching kan. Mungkin levelnya lebih rendah gitu kan. Tapi kalau memang itu level tertinggi di bidang itu ya kita pakai. Sebenarnya kita nggak seneng kita karena dia datang. Tapi kalau untuk seorang orang berbakat peneliti, wah dia senang, ada bahan buat penelitiannya. Lapangannya gitu. luas ya. Masih luas. Iya. Nah, ada satu lagi tadi itu tentang importansi itu, apa tadi ya? Systematic review, tetapi areanya penelitiannya jenisnya seperti cohort study. Apakah bisa systematic? Bisa. Kalau memang di levelnya itu hanya itu. Kadang seperti cancer ya kan bisa seperti ya kita ngelihat kadang pasiennya udah meninggal duluan gitu kan untuk melihat follow up nggak bisa panjang. Kadang mungkin hanya uji cohort aja, desainnya cohort aja nggak masalah. Iya. Baik. Jadi kita memang harus mengaplikasikan worksheet ini sesuai dengan areanya. Ini yang penting pertama kali dulu nih ya, kita apakah areanya ya desainnya ya, apakah diagnostik, terapi atau prognosis. Ini kita harus bedakan dari awal. Sebetulnya saat kita telusur bukti kan kita sudah bedakan sih sebetulnya. Saat kita mau telusur bukti ya, saat masuk ke PubMed-nya. Jadi begitu sejawat semua. Ambil appraisal 1 nih kayaknya dibuang, appraisal berikutnya wah ini dibuang. Akhirnya dapat 1 yang bisa kita aplikasikan terhadap pasien. Sebetulnya intinya kan ke sana kan kita arahkan. Sehingga kita bisa manifestasikan jurnal itu. Kadang kita nggak bisa juga berharap kalau